Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Perkenalkan, saya Yulita Mayasari dari SD Negeri 1 Ngembak yang hari ini akan berperan sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Dwi Heni Widyasuti dari SMP Negeri 1 Purwodadi. Hari ini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Anita Diolandari dari SD Negeri 2 Candisari. Hari ini saya akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Dwi Heni. Selamat siang Ibu Yulita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Bu Dwi Heni mau melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu Yulita. Mau melaksanakan coaching dengan siapa? Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Anita. Berarti Bu Dwi Heni sebagai Sebagai coach. dan sebagai coachingnya siapa? Bu Anita. Oh, Bu Anita. Oke. Sebelum coaching nanti dimulai antara Bu Dwi Heni dan Bu Anita, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, boleh? Boleh Ibu. Nanti pada saat Bu Dwi Heni dan Bu Anita akan melaksanakan coaching, saya akan mengamati beberapa hal sesuai rubrik penilaian coaching. Yang pertama yaitu kesesuaian alur tirta. Alur tirta di sini adalah terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, nanti pada saat pelaksanaan Bu Dwi Heni akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada coachee, yaitu pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, melihat respon coachee, apakah responnya nanti bisa menyelesaikan dari permasalahannya, menemukan solusinya sendiri atau tidak. Lalu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu nanti yang akan saya amati. Tidak keberatan ya Bu ya? Siap Ibu, tidak keberatan. Oke, berikutnya kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini? Oke Bu, nanti saya akan mengembangkan kompetensi 3 hal ya Bu, yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Oke, berarti kehadiran penuh di sini artinya harus fokus ya Bu ya? Iya, itu Bu. Jadi antara coach dan coachee nanti harus saling berinteraksi dengan baik, jadi harus fokus, tidak ada pertanyaan atau jawaban yang terlewatkan, gitu. Iya, Terus mendengarkan secara aktif berarti harus selalu on, tidak boleh ada yang off, misal ngantuk atau nguap sendiri harus segera bangun lagi ya Bu ya. Lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, di sini berarti pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachee mudah untuk menjawabnya ya. Oke. Berikutnya, kompetensi mana yang secara spesifik akan dikembangkan dalam coaching nanti? Oke, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik ada 2, yaitu yang pertama menanyakan pertanyaan berbobot, dan yang kedua saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif. Jadi 2 itu ya Bu Iya, ya. betul. Iya, oke. Jadi yang pertama tadi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya, karena Betul. dengan pertanyaan berbobot akan memudahkan coachee untuk menjawab pertanyaan dari coach, dan yang pasti harus mendengarkan secara aktif ya. Kalau tidak aktif nanti jawabannya tidak nyambung nanti ya Bu ya. Oke, berikutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Dwi Heni inginkan seperti apa nanti? Oke, indikator yang ingin saya harapkan yaitu saya ingin coaching saya itu bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu. Jadi nanti coachee akan curhat tentang masalahnya dan coachee sendiri yang akan menemukan jawabannya ya. Iya, betul. Jadi si coach di sini hanya menggiring, membantu untuk menemukan masalah dari coachee itu dari coachee sendiri ya. Jadi coach tidak menemukan solusinya, tetapi dari coachee sendiri ya, hanya membantu saja. Oke. Dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi dari Bu Dwi Heni sebagai coach nanti untuk melaksanakan coaching?
Sepertinya tidak ada Bu, sudah jelas Bu. Sudah jelas nggih. Nah, nanti pada saat Bu Dwi Heni dan Bu Anita akan melaksanakan coaching, saya tetap ada di sini karena saya akan menjadi observer. Saya akan mengobservasi bagaimana jalannya coaching nanti. Tidak keberatan gitu Bu ya? Tidak Bu, Mas senang sekali. Oke, terima kasih Ibu. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Ibu. Bu Anitanya sudah siap? Iya. Nah, Mari, nanti Bu Anita. bisa datang ke sini ya. Oke. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Beni. Oke, apa kabar hari ini? Ya Bu Anita, hari ini saya akan melakukan coaching ya dengan Bu Anita. Oke Bu Anita, kira-kira ada masalah apa ini yang ingin diceritakan ke saya? Mungkin ini masalah yang umum ya untuk anak-anak, tapi ini jujur saja mungkin saya sedikit kewalahan menghadapinya. Ini terkait murid-murid saya itu di kelas 6. Tadi Ibu menyebutkan kewalahan ya. Ya. Kewalahan yang bagaimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Ini Bu, kan saya kan mengajar di kelas 6. Nah, itu murid saya itu luar biasa susah sekali kalau diajak untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau misalkan anak-anak mungkin banyak yang mungkin yang seperti ini mungkin. Cuma nih kalau pagi itu Bu, untuk piket, melaksanakan piket itu susah sekali. Kemudian membuang sampah. Bahkan ketika saya berkeliling kelas, ketika pembelajaran itu ya, itu di laci ada sampahnya, di bawah-bawah lantai itu juga banyak sampahnya. Kemudian ketika jajan, waktu istirahat, kadang ketika habis makan itu ya langsung dibuang ke sembarang tempat. Jadi itu sudah saya marahi, saya sudah nasihati, saya minta untuk piket tiap pagi itu susah sekali. Kadang harus bagaimana seperti itu untuk menyikapi hal tersebut. Oke Bu. Tadi saya menangkap ya kalimat Ibu kalau Ibu kewalahan dengan siswa Ibu karena mereka sulit menjaga kebersihan, kemudian sulit melaksanakan piket dan suka membuang sampah sembarangan. Oke Bu, kira-kira nih Bu, situasi ideal apa yang Ibu inginkan kira-kira? Nah, kedepannya ya mungkin situasi ideal yang saya inginkan ya Bu ya, mungkin anak-anak bisa lebih sadar untuk menjaga kebersihan, lebih sadar dalam melaksanakan argo piket ya, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus dimarahi tiap hari, karena mungkin jujur kalau untuk memarahi tiap hari mungkin ya ada perasaan kalau ini anaknya sudah dibilang seperti itu nggak bisa terus gregetan sendiri kan. Iya betul. Sebagai seorang guru yang selalu memberitahu anak tapi anaknya susah dibilangin seperti itu. Oh iya. Ya. Oke. Kemudian apa saja kira-kira yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mencapai kondisi ideal itu? Selama ini yang sudah ya, mungkin ini ya tadi saya sudah mengingatkan ke keyakinan kelas. Tadi kita kan memang sudah memiliki keyakinan kelas Bu. Cuma mungkin anak-anak itu belum memiliki kesadaran tinggi untuk melaksanakan keyakinan kelas. Terbukti tadi piket kelas, piket buku kelasnya tidak dilaksanakan dengan baik, tidak menjaga kebersihan kelas, karena di dalam keyakinan kelas ada hal-hal tersebut, nilai-nilai tersebut. Itu sudah ada keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua mungkin ketika anak membuang sampah itu tadi, ketika saya menemukan secara langsung itu saya tegur. Nah, cuma tadi ya belum memperoleh hasil yang maksimal. Oke Ibu. Tadi katanya kelas Ibu sudah memiliki keyakinan kelas Ibu ya. Ya bisa diceritakan Bu keyakinan kelas yang bisa diterapkan biar anak-anak itu tidak membuang sampah sembarangan, adakah? Ada keyakinan kelas di situ
membuat kesepakatan bahwa setiap warga kelas termasuk murid dan guru itu harus menjaga kebersihan kelas atau misalnya apa ya, menjaga nilai-nilai kebersihan kayak gitu. Itu ada dalam keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama antara saya dengan anak-anak di kelas. Oke, baik Ibu. Dari yang Ibu paparkan ini ya Bu, kira-kira ketika Ibu tadi juga menyebutkan kalau Ibu tadi sudah menasihati bahkan memarahi ya, namun belum ada perubahan. Kayak menurut Ibu apa yang bisa dilakukan ketika menghadapi situasi seperti ini? Mungkin karena yang sudah saya lakukan tadi belum bisa memunculkan motivasi intrinsik dari anak-anak saya. Jadi tidak ada kemauan dari dalam diri mereka sendiri, tidak ada motivasi dari dalam, sehingga mereka itu belum memiliki kesadaran melakukan secara sukarela. Jadi mungkin kalau kita melakukan dengan paksa tadi ya Bu ya, dengan tanpa motivasi intrinsik tadi, anak-anak ketika dinasihati 1-2 kali mungkin oke, dilakukan, tapi setelah itu mungkin akan diulangi lagi seperti itu Ibu. Iya. Jadi belum dari hati mereka sendiri. Tadi Ibu menyebutkan tentang motivasi intrinsik. Ini kelihatannya menarik sekali. Bisa Ibu jelaskan Bu? Motivasi intrinsik itu tadi kita harus membangun apa ya, atau mengingatkan mereka kembali terhadap nilai-nilai yang sudah disepakati sehingga nanti tertanam dalam hati mereka, oh ini tuh tidak baik, ini tidak boleh dilakukan. Jadi mungkin salah satu yang bisa saya lakukan yaitu mengadakan atau melaksanakan segitiga restitusi itu ya tadi ya Bu ya, segitiga restitusi dengan mengaitkan sikap atau perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kembali ke keyakinan yang sudah disepakati secara bersama-sama tadi. Iya. Oke. Solusi yang bagus ya Bu. Iya. Tadi segitiga restitusi Iya. dalam apa yang memberikan solusi untuk siswa dapat meyakini nilai positif tentang kebersihan tadi. Oke. Ini Ibu tadi Ibu kan menyebutkan ya tentang solusi yaitu berupa segitiga restitusi untuk membuat anak mengingat kembali keyakinan kelasnya. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah melaksanakan coaching ya? Sudah Ibu. Rasanya gimana? Alhamdulillah berjalan lancar dan perasaan saya senang sekali Ibu. Plong. Alhamdulillah lancar gitu Ibu. Oke. Jadi karena Ibu tadi sudah melaksanakan coaching, nah ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh. Ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang supervisi yang saya lihat tadi pada saat Bu Dwi Heni dan Bu Anita melaksanakan coaching. Ya, baik Ibu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana Ibu tadi menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching dalam proses coaching yang sudah Ibu laksanakan dengan coaching tadi? Oke, baik Ibu. Setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya menilai diri saya sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur cerita Ibu. Jadi mulai dari saya menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmennya. Dan juga saya juga menanyakan perasaan si coach tersebut setelah saya coaching seperti itu. Oke, jadi tadi menurut Ibu sudah melakukan coaching tadi sesuai dengan alur tirta tadi ya Bu ya, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab gitu. Oke, bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya tentang terhadap coaching yang Ibu lakukan tadi? Boleh Ibu, silahkan. Oke, jadi begini ya Ibu, dari hasil pengamatan saya pada saat Bu Dwi Heni dan Bu Anita tadi melaksanakan coaching, tadi berjalan lancar dan seru. Ya, jadi ada komunikasi yang baik antara coach dan coachee. Di situ juga
sudah melaksanakan alur tirta sesuai dengan alurnya, sudah runtut, sudah urut, lalu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dan di sini Bu Dwi Heni sebagai coach itu sudah memberikan berperan aktif di sini ya, ada aktif di sini, kehadiran penuh di sini, sehingga si coach tadi juga menjawab dengan sangat bagus, sehingga si coach tadi juga menemukan ide-ide atau gagasan juga solusi dari permasalahan yang dialaminya. Nah, jadi alhamdulillah di sini saya lihat sudah berjalan bagus, sudah lancar, dan sudah pokoknya si coach juga sudah merasa puas gitu ya. Alhamdulillah Bu, tadi saya sempat deg-degan Bu, tapi kemudian saya harus kesadaran penuh nih. Mungkin saya tadi tarik nafas sebentar ya, jangan sampai si coach tadi tahu ya Bu ya. Yang penting lancar seperti itu Ibu. Alhamdulillah. Iya, memang di sini kalau kita sedang melaksanakan coaching itu memang harus kesadaran penuh, harus fokus ya, tidak boleh nge-lag sedikit pun, harus fokus memang, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi di sini Bu Dwi Heni sudah memberikan pertanyaan berbobot, terus kata-kata kuncinya digali terus sehingga si coach di sini itu bisa lancar menjawabnya. Ya, alhamdulillah Bu, tadi hasil dari pra observasi tadi. Saya catat Bu, tadi Bu Yulita tadi bilang seperti itu, saya catat, kemudian saya ingat-ingat Bu, saya terangkan tadi. Iya, memang salah satu untuk fokus itu tetap terjaga dan mengatasi rasa mengantuk itu dengan mencatat ya, benar sekali. Hasil dari instruktur kemarin gitu. Iya, Bapak tadi. Iya, benar sekali. Oke. Nah, sekarang setelah mendengarkan hasil dari pengamatan saya, menurut Ibu ada sanggahankah atau mungkin ada yang tidak tepat dengan yang saya sampaikan tadi? Alhamdulillah Bu, menurut saya sudah tepat dan saya senang sekali. Berdasarkan pengamatan Ibu menilai saya bagus, saya senang sekali Bu. Berarti saya sudah melakukan yang sesuai dengan alur tirta seperti itu. Ya mungkin kedepannya mungkin saya sering berlatih ya Bu, biar bisa mahir atau ahli seperti Ibu. Oke, semua itu memang butuh proses Bu, tidak ada yang instan. Di dunia ini tidak ada yang instan, semua butuh proses, pelan-pelan tapi pasti. Siap Ibu. Oke, setelah selesai proses coachingnya, rencana atau tindakan Ibu ke depan apa nih? Ada rencana apa ke depannya? Rencana ke depannya saya akan menerapkan coaching tersebut ke rekan sejawat saya. Misalkan kalau mereka punya masalah, mungkin saya mendekati mereka, ada masalah apa, perlu bantuan tidak, mari coaching dengan saya. Kemudian juga sama murid saya, biasanya kan mereka pada membuli temennya atau mungkin ada yang membolos gitu, seperti itu. Mungkin selain dengan segitiga resolusi juga bisa makan coaching juga bisa ya Bu ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat kemarin itu dari pembelajaran dari instruktur kemarin itu bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan coaching ya. Iya, jadi kita lihat dulu masalahnya seperti apa ya. Jadi nanti bisa diterapkan ke rekan sejawat atau mungkin ke peserta didik ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Dwi Heni. Jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah Ibu akan terus berlatih, berusaha supaya nanti semakin ahli dalam mengcoach rekan-rekan sejawat dan mungkin peserta didiknya ya. Nah, tidak terasa ini sudah di akhir sesi ya Bu ya. Jadi apa Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada Bu. Nanti kalau saya butuh bertanya mungkin saya akan WA Ibu, boleh Bu? Boleh, bisa calling lagi, nanti kita menentukan mencari tempat yang lebih nyaman lagi nggih di lain waktunya. Siap Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri saja pasca supervisi ini.